Dua dari 9 ucapan Yesus saat disalib digagal pahami. Dua dari 9. Pak Pendeta HTD, setahu kami gereja mengajarkan ada 7 ucapan Yesus di tiang salib. Itu gerejanya buta huruf. Matius ada 1. Yesus, perkataan langsung Yesus saat disalib. Eli Eli lama sabatani. Markus ada 1 tambah 1 2 ya. Di Lukas ada 3, 2 tambah 3 5. Di Yohanes ada 4. Apakah gerejamu tidak paham matematika? 5 tambah 4 berapa? 9. Kok bisa-bisanya bilang 7 perkataan Yesus di tiang salib? Buta huruf itu gerejamu? Ada 9 perkataan Yesus ketika disalib. Saya ulang, Matius ada 1, Markus ada 1, Lukas ada 3, sudah 5. Yohanes ada 4, 9. 2 di antara 9 digagal pahami, yaitu Eli, Eli, lama sabahtani dan sudah selesai. Eli, Eli, lama sabahtani ada di Matius 27. Ayat berapa ya? Ayat 46 ya, 27, 46. Terus sudah selesai ada di Yohanes 19:30. 2 dari 9 ini digagal pahami. Eli Eli lama sabahtani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan Yesus siapa? Bapa gerejamu buta huruf. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Emangnya Roh Kudus Allah, Pak? Efesus 4 ayat 30. 4:30 betul. Roh Kudus Allah, bukan Allah Roh Kudus. Yang mengajarkan Allah Roh Kudus itu gereja buta huruf. Yang benar Roh Kudus Allah. Jadi roh Yesus yang adalah Roh Kudus, roh Allah meninggalkan Yesus. Lalu beberapa detik kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Teriak sekali lagi. Ya, di kitab Matius itu sebenarnya Yesus berteriak 2 kali. Matius 27:46, Eli Eli lama sabahtani. Lalu ayat 50 Yesus berteriak sekali lagi lalu menyerahkan nyawanya. Teriak sekali lagi dicatat di kitab Markus, Eloi Eloi lama sabahtani. Di kitab Matius Eli, di kitab Markus Eloi, sama. Roh Kudus mengapa engkau meninggalkan aku? Ini digagal pahami oleh gereja-gereja termasuk para mukalaf. Semua orang nanti kalau mati begitu ya Bapak Ibu, Roh Kudus dulu keluar, beberapa detik kemudian menyerahkan nyawa. Nyawa adalah nafas hidup dan darah mengalir, itulah nyawa. Jadi bukan roh ini dicabut dari ubun-ubun. Kayak mukalaf itu, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ndelosor IQ kamu mukalaf, ya. Ya, IQ-nya ndelosor tapi seperti itu ya. Jadi 2 dari 9, bukan 2 dari 7 ya. Gereja yang bilang 7 perkataan Yesus di tiang salib, gereja buta huruf itu. Baca Alkitab. Lalu satu lagi sudah selesai di dalam Yohanes 19:30. Sudah selesai ngapain? Sudah selesai menggenapi Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17-18, Yesus datang menggenapi Taurat. Sudah selesai apanya? Sudah selesai menggenapi Taurat. Ini juga gereja buta huruf semua ini. Dibilang Yesus sudah selesai, tapi janganlah dan segala macam lah. Tafsir namanya juga raja tafsir kan? Tritunggal ya. Jadi 2 dari 9 perkataan Yesus di tiang salib digagal pahami, yaitu Eli Eli lama sabahtani, dikira Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Buta huruf kamu, IQ tiarap sama dengan mukalaf. Yang benar adalah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah. Mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan tubuh ini adalah rohnya Yesus. Lalu beberapa detik kemudian Yesus menyerahkan nafas hidup, darah mengalir yang disebut nyawa. Kalian gak bisa bedain roh dan nyawa toh? Buta huruf kamu. Termasuk mukalaf juga buta huruf, gak bisa bedain nyawa dan roh. Lalu dia pikir Yesus dicabut nyawanya dari ubun-ubun. IQ tiarap itu mukalaf. Oke, clear ya? 2 dari 9. Saya menghimbau nih kepada para mukalaf ya, kalian pelajari kitabmu deh ya, belajar membaca.
Kalian itu membaca Alkitabmu saja salah. Ya, ada 2 orang di Indonesia ini yang saya hormati karena beliau kalau membaca kitabnya benar. Yang disebut benar itu penggalan-penggalannya benar. Bukan soal merdu, Pak. Dia baca Alkitab, baca kitabnya merdu katanya. Bukan soal merdu. Profesor Said Agil Silat dan Profesor Shihab ya, Alwi Shihab. 2 ini saya menilai kalau beliau membaca kitab mereka bukan soal merdu ya, benar cara bacanya, penggalan-penggalannya benar. Ya. Nah, kalian para mukalab yang katanya apologeter katanya, masa mukalab membentuk apologeter sih? Yang pamer baca kitabmu merdu ya. Saya tahu ya, merduin ya. Ya. Bukan soal merdunya, Pak. Benar atau tidak. Ya, di dalam membaca penggalan katanya harus benar. Ada sedikit yang harus panjang, yang ini penggalannya benar. Profesor Alwi Shihab dan Profesor Said Agil Silat yang saya menilai 2 tokoh ini kalau membaca kitab mereka benar. Kalian harus belajar membaca dulu, jangan tiap hari ngobok-obok kitabnya orang lain. Dosa tak kasih tahu. Ya, kamu pelajari kitabmu itu, HTD lebih pinter dari kamu. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kepada kalian mukalab ya, memang mukalab ini paling tertarik dengan Alkitab sih. Itu sebenarnya mengakui bahwa Alkitab itu kitab suci. Sebelum HTD muncul ya, sebelum HTD muncul nih menjelaskan seperti ini ya. Mereka mengklaim mukalab, padahal dari Katolik jadi Muslim itu bukan mukalab, bukan. Sama-sama nggak percaya Yesus. Apanya yang berubah? Selain dasi ganti jadi jenggot. Cuman itu doang. Yang lainnya emang nggak ada yang berubah. Sama-sama menolak Yesus Allah kok. Ayo. Beda kalau jadi Kristen nih, jadi Kristen kesini ya. Katolik jadi Kristen, saya sudah baptis banyak orang, 1120-an ya. Ada yang dari Katolik, Protestan, Karismatik, ada dari Muslim juga. Ini baru yang namanya berubah iman. Katolik jadi Kristen nih, penyembah Yesus Kristus. Kalau Katolik kan nggak nyembah Yesus Kristus, Protestan enggak, Karismatik enggak. Ya clear ya. Katolik, Protestan, Karismatik itu bukan Kristen. Dia tidak menyembah Yesus Kristus sebagai the only one Lord and God, ya. Jadi penyembah Yesus Kristus itulah Kristen. Yaitu kalau yang kamu sembah Bapa ya mohon maaf, kamu bukan Kristen, kamu Nasrani. Ya, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal. Nah, kalau kamu tobat jadi Kristen maupun dari saudara-saudara kita luar Kristen tobat dari Kristen, yang saya sudah membuktikan sampai hari ini totalnya 1100 sekitar 1120-an. Semua ada terekod ya. Seperti itu ya. Bukan kaleng-kaleng, Pak, bukan. Makanya kepada kalian belajar kitab yuk ya. Yang mukalaf pelajari kitabmu sendiri, yang masih Katolik, Protestan belajar Alkitab Kristen. Alkitab Kristen itu 66 kitab, ada huruf merah, ada huruf hitam. Cross checknya pakai bahasa Inggris. Yang kalian bilang asli Ibrani itu segera buang. Itu dari Codex Sinaiticus, dari tempat sampah di kaki Gunung Sinai, segera buang. Saya sering bilang bakar itu. Pakailah Alkitab yang firman Allah yang benar, Alkitab Kristen yang beredar di seluruh dunia, 247 negara. Sama kontennya apa? Yesus Kristus Allah yang esa, Tuhan Juru Selamat dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Konten Alkitab itu sejak perjanjian lama Yesus, sampai kitab Wahyu Yesus. Alfa, Omega, masa kekekalan Yesus. Clear ya? Oke, jadi kita sudah jelaskan ya, dan saya mengajak kepada kalian semua yang dari Katolik, Protestan, yuk belajar Alkitab. Kitab-kitab Bapak Gereja buang, bakar itu. Ya, pakailah Alkitab satu-satunya kitab suci. Ya, 66 kitab. Ditulis oleh nabi dan ditulis oleh rasul. Nabi dan rasul dipilih sendiri oleh Yesus. Jangan Bapak Gereja. Bapak Gereja tidak pernah ada di Alkitab. Dan Yesus tidak pernah memilih Bapak Gereja. Yesus memilih apa? Nabi, Rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Very clear. Demikian pula
2 dari 9 perkataan Yesus yang masih mengajarkan ada 7 perkataan Yesus. Buta huruf kamu. Baca itu Alkitab. 1 di kitab Matius, 1 di kitab Markus, 3 di kitab Lukas, dan 4 di kitab Yohanes. Perkataan langsung Yesus di tiang salib. Gampang toh cara apa? Ngetahuinya di mana? Pakai cari yang huruf merah. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.